Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again with me, with Miss Maria Ulfa. Okay, how are you today? I hope you feel fine and also you have ready to study an English lesson with me. Okay, before we are going to learn English lesson, let's read ayah al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah untuk pertemuan ke-8 ini kita langsung saja membahas tentang conditional sentence type 3 ya. Karena di pertemuan ke-7 kita sudah membahas tentang past perfect tense dan juga past future tense. Past future perfect tense. Yang tujuannya nanti di saat kita membahas tentang conditional sentence type 3, kalian akan benar-benar memahami conditional sentence type ketiga ini. Oke, let's begin. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan 1 yang ada di pertemuan ke-7. Kan belum kita jawab ya, sekarang kita jawab. Oke, the question is, apa itu conditional sentence type 3? Anybody know? Ada yang tahu apa sih pengertian dari conditional sentence type ketiga? Ya, untuk conditional sentence type 3 itu adalah suatu pengandaian yang bertolak belakang dengan kejadian di masa lampau. Dan itu hanya berupa penyesalan, seperti itu ya. Atau pada conditional sentence type 3 di sini syaratnya tidak mungkin terpenuhi karena terjadi di masa lampau sehingga peristiwanya tidak mungkin terjadi. Kalimat ini digunakan untuk membicarakan harapan yang tidak terwujud di masa lampau ya. Jadi ibu ulangi lagi, conditional sentence type ketiga atau kita sebut dengan past unreal adalah suatu pengandaian yang bertolak belakang dengan kenyataan di masa lampau dan itu hanya berupa penyesalan saja karena tidak akan terwujud ya. Atau di sini bisa juga pada conditional sentence types ketiga syaratnya tidak mungkin terpenuhi karena terjadi di masa lampau sehingga peristiwa tidak mungkin terjadi. Kalimat ini digunakan untuk membicarakan harapan yang tidak terwujud di masa lampau. Seperti itu ya. Oke, rumus. The patterns that is used in the conditional sentence type 3, jadi rumus yang digunakan dalam conditional sentence type ketiga, kita lihat untuk if clause atau anak kalimat yang digunakan adalah past perfect tense. Ya, kalian sudah mempelajari di pertemuan ke-7, rumus yang digunakan adalah subject, kemudian ada had, ditambahkan kata kerja ketiga ya. Untuk induk kalimat atau main clause yang digunakan adalah past future perfect tense atau rumus yang digunakan adalah subject, kemudian ada would ditambahkan have ya, kemudian apa di sini ya, setelah itu ditambahkan kata kerja ketiga. Itu adalah rumus dari past future perfect tense ya. Kalian sudah mempelajarinya di pertemuan ke-7. Oke, kita lihat contohnya. If her grandfather had been immediately taken to the hospital, he would have been saved. Jadi pengandaiannya seperti ini ya. Jika kakeknya segera dibawa di
rumah sakit, dia akan selamat. Ini adalah pengandaian, contoh pengandaian type ketiga. Kita lihat untuk if clause-nya, ingat if clause menggunakan past perfect tense. Kita identifikasi untuk if ya, if clause anak kalimat, her grandfather adalah subject, had ya ditambahkan been kata kerja ketiga ya, immediately taken the hospital. Di sini sudah termasuk kata keterangan ya. Kemudian kita lihat lagi untuk past future perfect ada he sebagai subjek, kemudian ada would ditambahkan have, kemudian ditambahkan been kata kerja ketiga. Nah, sekarang kita lihat faktanya. Benar tidak? Bisa terjadi tidak? Tidak mungkin terjadi karena sudah terjadi pada waktu di masa lampau ini hanya berupa penyesalan ya. Oke, faktanya grandfather didn't immediately taken the hospital. Faktanya adalah kakeknya tidak segera dibawa ke rumah sakit ya. Sehingga he didn't save. Dia tidak selamat. Nah, ini adalah sebenarnya bentuk apa yang tadi ibu bilang, hanya bentuk penyesalan dan tidak mungkin akan terjadi ya, hanya berandai-andai di masa lampau. Seandainya kakek saya segera dibawa ke rumah sakit ya, dia akan selamat. Sedangkan faktanya di masa lampau itu tidak dibawa ke rumah sakit kakeknya, sehingga kakeknya tidak terselamatkan seperti itu. Jadi untuk faktanya harus menggunakan past tense semuanya ya. Oke. Jika dalam membuat conditional sentence type ketiga untuk kalimatnya menggunakan positif, maka nanti faktanya adalah negatif. Didn't ini adalah kalimat negatif dari simple past tense ya. Oke, kita lihat lagi untuk the example, the second example from it. Oke. If Jono had studied hard, he would have passed the exam. Jika Jono belajar dengan sungguh-sungguh, Jono akan lulus ujian. Dia berandai-andai di masa lampau. Ya, faktanya the fact is Jono didn't study hard, so he didn't pass the exam. Faktanya Jono itu tidak belajar dengan sungguh-sungguh sehingga dia tidak lulus ujian. Nah, contoh conditional sentence type ketiga ini hanyalah sebuah harapan atau penyesalan. Ya, sebenarnya tidak akan terwujud, hanya berupa harapan dan penyesalan, berandai-andai di masa lampau. Kita lihat, Jono sebagai subjek, kemudian had, studied adalah kata kerja ketiga ini adalah if clause atau anak kalimat. Bentuk tenses yang digunakan adalah past perfect. Kemudian untuk main clause atau induk kalimat menggunakan past future perfect. Ada he sebagai subjek, kemudian would ditambahkan have, kemudian pass kata kerja ketiga. Ya, faktanya adalah Jono didn't study hard. Faktanya Jono tidak belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga so he didn't pass the exam, sehingga dia tidak lulus ujian. Yang tadi ibu bilang, ya pengandaiannya hanya berupa harapan atau penyesalan saja ya di masa lampau. Oke, contoh selanjutnya. If I had known Willie was in a hospital, I would have visited her. Jika aku tahu Willy berada di rumah sakit, aku tentu sudah menjenguknya. Nah, faktanya apa di sini? I didn't know Will was in the hospital,
So I didn't visit him. Faktanya dia tidak tahu ya Willy berada di rumah sakit. Ya, seperti itu. Sehingga saya tidak mengunjungi dia. Seperti itu ya. Oke, contoh yang keempat. I would have bought you a special present if I had known it was your birthday. Aku tentu sudah membelikanmu sebuah hadiah istimewa. Jika apa? Jika saya tahu waktu itu hari ulang tahunmu. Seperti itu ya. I would have bought. Nah, ciri-ciri untuk main clause adalah would have bought. Ini adalah main clause atau induk kalimat. Sedangkan if adalah past perfect tense, ada had dan kata kerja ketiga. Ya, kita lihat faktanya apa? I didn't know it was your. Apa di sini? I didn't know it was your apa? Birthday ya. Maaf, Ibu nulisnya salah nih holiday ya. So I didn't buy any special present ya. Jadi saya tidak tahu bahwa kamu itu sekarang ulang tahun. Jadi saya tidak memberikan hadiah spesial seperti itu ya. Ini adalah contoh dari conditional sentence type ketiga. Ibu ulangi lagi. Conditional sentence type ketiga adalah suatu pengandaian yang bertolak belakang dengan kejadian di masa lampau. Sehingga bisa disebut juga dengan apa? Penyesalan, dan tidak akan mungkin terjadi karena kejadiannya sudah terjadi di masa lampau. Hanya berupa penyesalan, berandai-andai untuk apa? Di masa yang sudah terjadi seperti itu atau di masa lampau ya. Oke, rumus yang digunakan adalah untuk if clause atau main. Untuk if clause yang digunakan adalah past perfect tense. Ingat, ciri-ciri dari past perfect tense menggunakan had kemudian kata kerja ketiga. Sedangkan untuk past future perfect atau tenses yang digunakan dalam main clause atau induk kalimat, ciri-ciri yang digunakan adalah would kemudian have ditambahkan kata kerja ketiga ya. Oke. Selanjutnya jangan lupa dikerjakan quizesnya. Quizesnya dikerjakan only 1 week from now ya. And don't be late to do your assignment. Ya, jangan sampai terlambat untuk mengumpulkan quizesnya karena waktunya hanya 1 minggu dari sekarang. Okay, if you any question or if you still not understand about my explanation today, okay, please ask me by WhatsApp or exactly you write it in discussion forum. Okay, thanks a lot for your attention. To close our study today, let's read ayah al-basmalah. To close our study today, let's read ayah al-hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thanks a lot for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.